Oke, ketemu lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus ya, penerapan antropometri ketika kita mendesain sesuatu. Nah, jadi ini yang kita berikan di sini adalah pekerja penjahit ya. Jadi di sini ada keluhan nih, ternyata dia merasa nggak nyaman sama mesin jahit yang mereka pakai. Karena kalau dilihat nih dari gambar orang yang menjahitnya atau penjahitnya itu, dia membungkuk posturnya. Nah, teman-teman tahu kan kalau kita terlalu sering membungkuk pasti akan mempengaruhi postur tubuh kalian. Nah, gitu ya. Jadi dia kita nggak nyaman. Jadi kan kita harus dibiasakan ketika posisi duduk tuh harus tegak ya tubuhnya begitu karena itu akan mempengaruhi tulang belakang ya. Jadi kita mau mengimprove desain dari mesin penjahit. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Tadi kita bahas ya beberapa tahapan untuk melakukan pengukuran antropometri. Tadi ya. Jadi siapa populasinya? Pasti penjahit. Nah, apa sampelnya? Berarti sampelnya adalah beberapa operator penjahit gitu ya. Nah, kemudian dimensi dan variabel apa ya dalam antropometri kita pertimbangkan. Kalau dimensi itu terkait dimensi desain fasilitasnya ya. Kita mau desain apa sih? Nah, misalkan kursinya. Nah, kursinya kita desainnya seperti apa? Berarti misalkan tinggi kursi, tinggi sandaran, nah lebar kursi. Nah, jadi kalau tinggi kursi itu kalau tinggi kursi itu ini ya, seat mat height. Nah, di sini itu antropometri variabel apa yang sesuai? Itu adalah popliteal height. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya, popliteal itu dari mana ke mana. Jadi kalau popliteal itu dari telapak kaki sampai bawah lutut, teman-teman. Itu adalah popliteal height dan seterusnya ya, atau yang tinggi sandaran. Kira-kira tinggi sandaran itu antropometri variabel yang seperti apa? Dia adalah tinggi bahu misalkan. Itu untuk bisa dapat sandarannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah jadi kita merancang ukuran dari kursi tadi ya, kursi dalam penjahit itu harus sesuai sama ukuran antropometrinya. Nah, jadi ini adalah visualisasi ya dari pakai software ya, Mannequin gitu. Nah, jadi kalau kasus yang lainnya nih misalkan, yang gambar pertama itu jadi dia nggak bisa mencet tombol karena mejanya terlalu lebar. Itu nggak jadi tangan kita tuh nggak bisa sampai untuk mencet tombol. Itu nggak bagus ya teman-teman, itu akan menyusahkan pekerjanya. Terus juga ini sama juga ketika dia mengambil kotak dia nggak bisa karena ada meja nih. Terus dia juga ini tinggi mejanya yang paling sebelah kanan itu tinggi mejanya terlalu pendek. Jadi kan dia agak nggak nyaman ya. Nah, jadi harus sesuaikan sama ukuran antropometrinya, variabel antropometrinya. Nah, ini juga beberapa kasus ya teman-teman ya. Nah, jadi kita misalkan untuk yang disable pun kita juga harus sesuaikan ya kebutuhannya. Oke teman-teman, mungkin itu untuk pembahasan tentang antropometri. Kita akan bertemu dengan di topik yang berikutnya. Terima kasih.